Baik jamaah sekalian, surah At-Taubah ayat 73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal mashir. Yahlufuna billahi ma qalu ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. Yang 74 ini agak panjang, mungkin nanti satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi. Jadi setelah ayat sebelumnya menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang kafir, sifat-sifat orang musyrik, bahkan sifat-sifat orang munafik, maka pada intinya, ya endingnya adalah Allah memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayuhan nabiyyu, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jahid, napa? Qatil, perangilah. Ya. Di tafsir Sawi itu disebutkan, ya, bisayf, ya, bi'alatil harbi. Ya. Perangilah orang-orang kafir dengan alat-alat peperangan, ya, pedang, tombak dan sebagainya. Ya, wal munafiqin, dan orang-orang munafik bil hujjah. Jadi kalau perang dengan orang kafir, karena kekafiran itu jelas bagi orang-orang kafir yang memerangi kita, maka wajib kita lawan dengan senjata. Akan tetapi untuk orang munafik, karena orang munafik itu biasanya minal ngelibeti wal buleti, ya kan, kakean dalih, kakean alasan, menjadi alasan pembenar dan seterusnya, maka memerangi orang-orang munafik bil hujjati wal mujadalah, dengan hujjah, dengan mujadalah bil ihsan. Jadi adu argumentasi, ya, dalam bahasa sekarang perang ideologi, ya, ghazul fikri, itu diwajibkan. Jadi di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menjelaskan tentang sifat-sifat munafik itu yang kemudian membutuhkan kula jenengan untuk berjihad di jalan Allah. Dan tidak tanggung-tanggung, ya, Allah menyediakan datang panjenengan untuk orang-orang yang jihad itu. Inna fil jannati mi'ata darajatin. Allah niku menyediakan 100 surga, 100 derajat surga, ya. Di dalam surga itu ada 100 derajat, 100 tingkatan. A'addallahu lil mujahidin, yang disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang berjihad fi sabilih, di jalannya. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, Allah menyediakan panjenengan yang berjihad di jalan Allah dengan 100 tingkatan. Ya, ini hadisnya sahih. Oleh karena itu, bahkan di sini disebutkan kullu darajataini ma bainahuma kama bainas sama'i wal ard. Jadi setiap 2 derajat itu, 2 grade itu antara langit dan bumi, Pak. Betapa jauhnya, betapa luasnya. Nah, di dalam surah Al-Imran juga disebutkan, ya, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard. Jadi ombone swarga niku antara langit dan bumi, dengan segala fasilitas yang ada. Udah, jenengan kemarin sudah ngaji bersama tentang itu. Maka di sini ketika Allah memanggil kula jenengan untuk berperang di jalan Allah, ya, maka jangan ragu-ragu lagi. Baik memerangi, ya, dalam hal apa saja. Maka di sini di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh siapa ini? Ali bin Abi Thalib, ya, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau pernah menyampaikan bahwa Rasulullah itu pernah mengirimkan satu perintah, ya, memberikan satu perintah 4 kali perang kepada kaum muslimin, ya, 4 kali perang kepada kaum muslimin. Yang pertama ditujukan kepada kaum musyrik,
Di dalam surah At-Taubah ayat 5, fa idza salakhal asyhurul hurum faqtulul musyrikin. Perangilah orang-orang musyrik. Itu yang pertama. Yang kedua, perangilah orang-orang kafir seperti yang kita kaji saat ini. Jahidil kufar. Ya, memerangi qatilul ladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Orang yang tidak iman kepada Allah dan hari akhir, tidak mau menempatkan yang haram dan yang halal sebagaimana mestinya, maka dia itu termasuk orang kafir. Itu diperangi. Yang ketiga, ya, perang terhadap orang-orang munafik. Jahidil kufar wal munafiqin ini. Ya, dan yang ketiga adalah perang terhadap orang yang memberontak. Termasuk orang yang memberontak negara, ya, itu wajib diperangi. Seperti PKI, ya. Ini sudah 1 Oktober ya Pak ya, kesaktian Pancasila, G30S PKI. Walaupun sekarang ini sudah mulai merebak Pak, mereka anak-anak cucu mereka ini mulai semakin berani menunjukkan karakter mereka. Yang selama ini hanya samar-samar itu, sekarang ini mereka berani unjuk apa ngarani ya, unjuk gigi lah ketok untune. Ya, berani terang-terangan Pak ya. Bahkan mereka sekarang ini semakin gencar memperjuangkan satu statement bahwa mereka itu sebagai korban. Ya. Jadi korban dari keganasan politik pada saat itu. Padahal mereka adalah pemberontak. G30S PKI. Nah, ini sejarah ini anak-anak kita sangat-sangat sangat kecil Pak mereka itu untuk mengetahuinya. Ya. Itu harus tahu anak-anak kita. Jadi PKI itu benar-benar membahayakan sendi-sendi berbangsa maupun beragama. Sekarang begini, kalau misalnya PKI itu sebagai korban, lalu yang menjadi yang memerangi siapa gitu kan? Yang zalim siapa? Yang menganiaya siapa? Itu kan berbahaya Pak. Bisa jadi yang memerangi mereka, yang membunuh mereka karena mereka korban, ya kan? Berarti yang mengorbankan ya orang NU, ya, orang Muhammadiyah, para ulama, ya kan? Bahkan pemerintah negara. Itu. Jadi mereka tujuannya mungkin simpati kepada kakek-kakek mereka, orang-orang tua mereka, tapi tidak kemudian harus mengatakan bahwa mereka itu korban. Karena jelas itu Pak ya. Jenengan kalau nyetel sejarahnya seperti di Pondok Gontor ya, kemudian Pondok Jombang itu, Masya Allah itu keganasan mereka kepada para kiai, para santri. Ya, kemudian di Sidogiri itu, sampai panjenengan kalau tidak datang arah Pasuruan, Pandaan, Probolinggo dan sebagainya, itu di sana kan banyak jajan klepon itu, ya Pak ya. Jajan klepon itu dari orang-orang PKI itu. Kenapa dinamakan klepon? Bikin klepek-klepek pondok pesantren, disingkat klepon. Ya. Tapi orang kok terus ojo mangan jajan itu ya ndak. Itu hanya nama. Katanya. Iya katanya gitu Ustaz. Jadi wallahu alam itu ya. Gitu. Padahal enak itu. Ya. Sampai segitunya mereka. Makanya sekarang ini mereka lagi menggencarkan yang namanya gurun kadal gurun atau apa itu ya, kadrun itu istilah dari mereka itu, hati-hati Pak. Kalau kadal gurun berarti yang ditujukan siapa? Para habaib itu para pejuang-pejuang bangsa Pak, yang menciptakan lagu Indonesia Raya itu seorang habib itu ya. Para pejuang-pejuang kita itu banyak para ulama, banyak para habaib ya, tentara-tentara kita itu. Makanya pakai mereka adalah Allahu Akbar. Bung Tomo itu pakai Allahu Akbar. Merdeka, Allahu Akbar, begitu. Itu jamaah sekalian ya. Ini hanya sedikit mengupas saja bahwa orang yang berperang di jalan Allah itu bermacam-macam. Dalam konteks perintah Rasulullah, perang kepada musyrik, ya, kemusyrikan itu. Kemudian yang kedua, perang terhadap orang-orang kafir. Yang ketiga, perang terhadap orang-orang munafik, dan perang kepada para pemberontak. Makanya Abu Bakar khalifah pertama setelah menggantikan Rasulullah, setelah Rasulullah wafat itu
termasuk merangi orang-orang memberontak negara itu. Mereka murtad ya, karena udah Rasulullah tidak ada, mereka kembali murtad, mereka menolak perintah zakat, diperangi sama Abu Bakar. Itu bukan berarti Islam itu keras, enggak, menegakkan kebenaran. Ketika sudah sama-sama muslim, sama-sama mukmin, ya kan? Justru sebaliknya. Asyidda 'alal kufar, ruhama'u bainahum. Kalau sudah sama-sama muslim, sesama mukmin, justru kita saling berkasih sayang. Yashuddu ba'duhu ba'dhan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Itu kaum mukminin, saling membantu, saling menolong. Itu kaum mukminin. Jadi kalau sudah mereka memberontak, mereka bertindak anarkis, ya wajib kita perangi. Orang Islam jangan diem aja, lama-lama tergilas kita. Ya, itu. Jadi sedikit-sedikit kita dianggap sebagai Islam radikal atau garis keras itu. Ya ada, Pak. Kita tegakkan kebenaran, tentu ya dengan cara-cara yang bijaksana. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah, sesuai dengan karakternya, sesuai dengan situasi dan kondisinya. Muqtadul halnya kita perhatikan. Dan kalau terhadap orang yang keras seperti orang-orang kafir, orang-orang musyrik, ya jahidil kufar, ya waghluz alaihim, ya bersikap tegas, bersikap keras terhadap mereka. Seperti itu. Wa ma'wahum jahannam. Nah, untuk urusan akhirat nanti itu urusannya Allah, tempat mereka di Jahannam, di neraka Jahannam, wa bi'sal masir, dan neraka Jahannam itulah seburuk-buruknya tempat kembali mereka. Jadi di dunia kita berusaha, panjenengan yang berbuat baik, beramal soleh, berislam, beriman, ya nanti ada di tempat surga yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka, ya, karena usaha-usaha mereka yang menentang agama, ingkar kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, ya nanti ada tempat mereka sendiri, yaitu neraka Jahannam, seburuk-buruknya tempat kembali mereka. Mudah-mudahan kita semuanya jamaah sekalian, termasuk golongan umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang siap untuk berjuang menegakkan dakwah li'i'la'i kalimatillah, ya, dan berjuang menegakkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah mudah-mudahan seperti sabda beliau, termasuk indikasi cinta panjenengan, man ahabbani, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang cinta sunnahku berarti sama dengan cinta kepadaku, dan yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, maka akan masuk surga bersamaku. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang dan salahnya mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang halal barokah, ibadah istiqomah, bisa membina keluarga yang sakinah, putra putri kita didik dengan akhlakul karimah, beribadah istiqomah, ya, dan mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan berziarah ke Makkah Madinah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.